وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا قال الإمام العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء نفعنا الله بعلمه وجمعنا وإياه في دار كرامته. Maksudnya kalau ada yang ngantuk kami tanggung jawab. Daerah sini kamu tanggung jawab kalau ada yang ngantuk. Faslun wa minha annahu yansalikhu minal qalbi istiqbahuha fatasiru lahu 'adatun fala yastaqbih min nafsihi ru'yatan nasi lahu wala kalamahum fihi. Di antara dampak negatif perbuatan dosa dan maksiat, atau di antara adab atau akibat daripada perbuatan dosa dan maksiat adalah dicabutnya atau hilangnya rasa malu, hilangnya rasa malu, sehingga dia tidak akan pernah jijik dengan maksiat dan tidak akan pernah merasa kotor karena sudah terbiasa, dan akan menjadi tebal muka, tidak peduli dengan omongan orang. La ilaha illallah. Masalah entah itu masalah akhlak, rakus. Jadi sering saya ingatkan bahwa kita ini kadang-kadang banyak orang yang merasa suci ketika berbuat dosa, berbicara masalah dosa, selalu mindsetnya, larinya pikirannya kepada penzina, pemabok, tidak sholat, tidak berhijab. Seakan-akan kalau sudah berhijab, kalau sudah duduk di ngaji itu sudah gak ada dosa. Masya Allah. Dia gak sadar bahwa ghibah adalah dosa, menggibahi orang adalah dosa. Dia gak sadar barakallahu fikum bahwa dendam adalah dosa. Dia gak sadar bahwa hasad adalah dosa. Dia gak sadar bahwa rakus adalah dosa. Dia gak sadar bahwa bakhil, pelit adalah dosa. Naam. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga mau jadi omongan orang, buah bibir pun dia gak peduli, buah lisan, buah lidah, dia gak peduli. Dia merasa pede, merasa padahal orang sudah enak melihat dia. Wa hadza inda arbabil fusuq. Dan perbuatan seperti ini menurut pada orang-orang yang fasik huwa ghayatut tahattuki wa tamamul ladzah, adalah merupakan kesempurnaan daripada kenikmatan yang mereka dapatkan. Bahkan mereka merasa bangga ketika pamer dengan maksiat, merasa senang ketika ditonton oleh orang banyak. Hatta apalagi zaman sekarang, kadang-kadang bercadar, berhijab, tampil di TikTok joget-joget, cadar, hijab. Kadang-kadang kelihatan barakallahu fikum tampan ngaji, kenal sunnah, tampil di Facebook, joget-joget, live musik, padahal katanya ngaji. Ketika rasa malu hilang,
idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau rasa malu hilang, orang akan berbuat semaunya, bahkan menikmati. Hatta yaftakhira ahaduhum bil ma'siyati, sampai bahkan orang fasik bangga dengan maksiat dia. Wa yuhadditsu biha man lam ya'lam annahu 'amilaha, bahkan dia menceritakan kepada orang, pada teman-teman yang tidak mengetahui perbuatan dia. Dia ceritakan, fayaqulu ya fulan amiltu kadza wa kadza. Dia mengatakan, wahai fulan, saya telah berbuat demikian dan demikian. Wa hadha ad-darbu minan nas la yu'afun. Orang yang seperti ini susah untuk dimaafkan. Pamer perbuatan dosa, bahkan mencari orang. Wa tusaddu alaihim tariqut taubah, dan biasanya orang seperti ini tertutup dari mereka pintu taubat. Wa tughlaqu anhum abwabuha, dan ditutup dari mereka pintu-pintu taubat. Fil ghalib, pada keumuman. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku ini akan dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Wa inna minal ijhar an yasturallahu 'alal 'abd. Apa maksudnya kecuali yang terang-terangan berbuat dosa? Allah akan memaafkan umatku ini kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Apa maksudnya terang-terangan berbuat dosa? An yasturallahu 'alal 'abd, yakni dia berbuat dosa dan Allah sudah menutupi aibnya, tidak ada yang tahu, tidak ketahuan. Thumma yusbihu fayafdahu nafsah, kemudian keesokan harinya dia pun membeberkan perbuatannya. Sebenarnya di malam hari dia ditutupi oleh Allah, tapi di siang hari dia beberkan. Atau bahkan kalau zaman sekarang dia syuting itu perbuatannya. Dia berbuat dosa, divideokan. La haula wala quwwata illa billah. Dan orang seperti ini umumnya kaku dan keras hatinya. Ketika ditegur, diingatkan, yang ada ngamuk. Wa yaqulu ya fulan amiltu yawma kadza wa kadza kadza wa kadza, fayahtiku nafsah wa qad bata yasturuhu rabbuh. La ilaha illallah. Dia menceritakan perbuatan dosanya dengan maksiat. Bahkan kadang-kadang, pokoknya saya sekarang saya tidak akan tinggal diam kecuali sampai dia hancur. Aneh. Ini kan iblis. Cobalah kamu baikkanlah, kamu baik, kamu coba kamu sisi cari positifnya orang, nggak bisa. Pokoknya saya akan terus gempur dia, saya akan fitnah terus-terusan sampai dia hancur, sampai dia mati, sampai dia hancur. La ilaha illallah. Dendam orang kadang-kadang sampai seperti itu. Nah, ini kan dendamnya iblis. Dendam kemudian diturunkan kepada anak keturunannya. La ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Itu dendamnya iblis. Saya akan hancurkan anak keturunan Adam kecuali sedikit. Dan ini orang-orang kadang-kadang bangga. Coba kamu sadar dikit, coba kamu perbaiki diri dikit. Enggak. Pokoknya saya mau hancurkan dia. Kapan Anda sudah niat seperti itu? Tunggu, yang hancur Anda. Nah, qala wa minha,
Dan di antara efek atau akibat daripada perbuatan dosa dan maksiat, berarti yang ke 11 ke 12, anna kulla ma'asiyatin minal ma'asi, bahwa setiap dosa dan maksiat, fahiya mirathun an ummatin minal umam, na'udzubillah, setiap maksiat, setiap dosa itu adalah warisan dari umat-umat yang ahlakahallahu azza wa jalla, yang sudah dibinasakan oleh Allah azza wa jalla. Artinya berarti setiap orang berbuat dosa, Anda sedang menunggu kehancuran dan kebinasaan. Fallutiyah, contoh perbuatan dosa al-lutiyah, liwat, homoseksual, LGBT atau lesbian, mirathun an qaumi Lut, perbuatan ini adalah warisan dari kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang na'udzubillah, bahkan kadang-kadang di channel Facebook, YouTube itu sengaja ada podcast untuk bangga perbuatan maksiat, bangga berbuat zina dengan majikannya, bangga berbuat zina dengan saudaranya, bangga. La haula wala quwwata illa billah. Hancur zaman sekarang. Qala wa akhdhul haqqi bizza'id wa daf'uhu bin naqis mirathun min an qaumi Syu'aib, dan membeli dengan meminta tambahan dan menjual dengan mengurangi, ini adalah kaumnya Nabi Syu'aib. Curang dalam timbangan itu adalah kaumnya Nabi Syu'aib, diazab oleh Allah azza wa jalla. Ya qaumi awful miqyala wal mizan. Kaumnya Nabi Syu'aib terkenal dengan perbuatan seperti itu, curang dalam timbangan. Allah azza wa jalla mengazab mereka. Maka setiap dosa warisan dari umat-umat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'uluwu fil ard wal fasad mirathun an fir'aun wa qaumi. Sedangkan sombong di muka bumi, berbuat kerusakan di muka bumi adalah warisan Fir'aun dan kaumnya. Congkak, sombong, harus menang, harus dipuji, harus disanjung. Ini adalah warisan Fir'aun dan kaumnya. Watakabbur wa tajabbur, sedangkan menyombongkan diri, angkuh, mirathun an qaumi Hud, warisan kaum Yahud. Fal ma'asi labisun thiyab fal 'as labisun thiyab ba'd hadhihi al-umami wa hum a'da'ullah. Maka ahli maksiat tuh, yang ngantuk itu ahli maksiat. Kalau tak ada yang ngantuk, maka orang berbuat dosa adalah orang yang sedang mengenakan pakaian-pakaian umat yang telah diazab oleh Allah azza wa jalla terdahulu. Nah, kadang-kadang orang berbuat dosa itu seperti yang kita lewati itu, dia merasa bukan dosa itu, atau dia merasa dosa tapi nggak peduli. Ini lebih bahaya. Diingatkan, urusan apa kamu, gak usah ikut campur urusan saya. Orang ngelihatnya aja jijik. Kadang-kadang kita yang lihat, kok ada ya orang seperti itu akhlaknya, tetapi dia merasa pede, dia gak merasa kalau berdosa. Sementara kita ngelihatnya jijik, mengatakan kok ada orang seperti itu, Masya Allah, baru tahu saya kok bisa ada orang seperti itu. Qala wa qad rawa Abdullah ibn Ahmad fi kitab az-Zuhd
li abihi an Malik bin Dinar qala auha Allah ila nabiyyin min anbiya'i Bani Israel. Allah mewahyukan kepada salah satu nabi dari nabi Bani Israel, anna an kulli qaumi, katakan kepada kaum, la tadkhulu madakhila a'da'i, janganlah kalian masuk di tempat masuknya musuh-musuhku, kata Allah. Wala talbisu malabis a'da'i, jangan kalian memakai pakaian musuh-musuhku yaitu maksiat. Wala tarkabu marakib a'da'i, jangan kalian mengendarai kendaraan musuh-musuhku. Wala tut'imu mata'im a'da'i, jangan kalian makan makanan musuh-musuhku. Fatakunu a'da'i kama hum a'da'i, sehingga kalian akan menjadi musuhku sebagaimana mereka menjadi musuhku. Orang yang bermaksiat adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzina, ghibah, namimah, na'udzubillah, dendam. Wa fi musnad Ahmad min hadits Abdullah bin Umar, dan juga ya kawan pernah kita lewati bahwa di antara efek buruk daripada maksiat, di antara akibat daripada maksiat adalah kebencian orang kepada orang tersebut secara otomatis. Otomatis orang melihat dia itu enggak senang, benci. Tapi kalau orang yang saleh, ini bedakan. Orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang enggak senang tapi segan, itu beda. Kita melihat orang yang saleh, orang yang baik, yang ahli ibadah, kadang-kadang kita enggak senang, kita benci, tapi segan. Saya segan dari penampilan orang ini, saya lihat Masya Allah, segan. Tapi kalau ahli maksiat sudah gak nyenangin, sengit lagi. Itu kebencian itu otomatis itu di hati orang-orang yang taat. Wa fi musnad Ahmad min hadits Abdullah bin Umar, dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bu'ithtu bis-sayfi baina yaday as-sa'ah, aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Gimana grupnya kalian itu? Aku diutus dengan pedang sebelum kiamat, ya, di perang. Hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, sampai orang beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan Allah menjadikan rezekiku di bawah kilauan pedangku. Wa ju'ila dhillata was-sighara ala man khalafa amri, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan Allah menjadikan kehinaan. Nah, ini yang baru kita singgung. Allah menjadikan kehinaan, kerendahan bagi orang-orang yang bermaksiat, yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Nah, bergelimang dengan dosa dan maksiat, kebencian orang itu otomatis kepada dia. Allah mengatakan wajuhilat rizqi wajuhilat dhilla, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjadikan kehinaan pada siapapun yang menyelisih perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Sedikit keterangan tentang masalah tasyabbuh. Ya, ada orang yang kadang salah paham. Ada orang yang kadang salah paham masalah kalimat ini. Ketika ada seorang ulama Ahlus Sunnah dari Komite Fatwa Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, mengatakan bahwa
peringatan Maulid Nabi tasyabuh dengan Nasara, dibantah oleh salah seorang penceramah di Indonesia yang tengil, sosok, dibantah itu. Apakah orang yang mengadakan Maulid Nabi itu mengatakan Isa ibnullah, anaknya Allah? Ini kan terlalu jauh. Ini adalah suatu kebodohan yang dipamerkan. Bukan berarti kalau kita mengatakan suatu perbuatan menyerupai itu berarti menyerupai semuanya. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan tasyabuh dengan Nasara, yaitu maulidnya itu, peringatannya itu. Kemudian dibantah, wah kalau begitu berarti ini syekh ini mengatakan berarti orang yang mengadakan maulid itu sama dengan mengatakan menuduh, mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Kadang-kadang orang-orang seperti ini mau dibantah, nggak ada gunanya, bikin sibuk. Karena dibantah nanti tambah kelihatan bodohnya, mending lewatin sekilas saja. Lewatin sekilas saja. La haula wala quwata illa billah. Ketika kita mengatakan ada seorang muslim pakai salib, kita katakan haram Anda. Anda muslim, saya muslim. Ada seorang muslim yang pakai topi santa, kita katakan haram. Loh, saya muslim Ustaz, saya cuma pakai kalung aja ini, kebetulan saya beli. Nah, tapi kalung kamu muslim, tetap kamu haram pakai itu. Kenapa? Itu adalah simbol Nasara, dan Rasul mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, syiar suatu kaum, maka termasuk mereka. Lu saya kan tidak mengatakan anak Allah itu, saya gak ada urusan dengan itu. Itu urusan i'tiqad kamu, urusan keyakinan kamu. Saya lihat adalah penampilan kamu sekarang. Kamu memakai simbol-simbol Nasara, dan itu haram, dan itu tasyabuh. Nah, yang di situnya aja, perbuatan situ aja yang dikatakan tasyabuh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Na'am, barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.